Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sehat RSUD Kota Bogor. Kembali lagi di podcast kesehatan RSUD Kota Bogor di episode kesekiannya ya. Balik lagi sama saya, Dr. II, Dr. Nabila. Dan pada hari ini saya nggak sendirian nih. Saya ditemenin sama ada Dr. Mareta, spesialis mata. Mau bahas apa sih kita hari ini? Nah, kita mau bahas penyakit mata yang sebenarnya kurang umum ya, maksudnya masih banyak yang belum tahu, tapi ada baiknya nih kalau kita tahu supaya kita bisa menghindari. Dan bagaimana sih kalau udah ada tanda-tandanya nih gitu. Keratokonus tuh apa sih? Nah, jadi kita mau bahas tentang keratokonus, mengenal lebih lanjut tentang penyakit mata keratokonus. Nah, biar kita langsung aja, di sini ada Dokter Mareta, spesialis mata. Halo dok, selamat siang. Halo, siang Sehat dokter. Dok? Sehat, Alhamdulillah. Berarti semangat ya dok ya bahasnya hari ini ya. Oke, langsung aja kita masuk keratokonus. Oke. Nah, apa sih keratokonus itu? Coba dokter, tolong jelasin ya buat sahabat sehat dok. Keratokonus, coba kalau dokter Nabila sendiri pernah dengar nggak? Sebelumnya tuh belum Jarang-jarang pernah ya? dengar. Jarang-jarang ya? Jarang, cuman sekedar lewat aja ya dok, belum pernah. Oke, kita kan karena memperingati hari tentang keratokonus ya, makanya kita mungkin wajib lah ya tahu ya, karena itu bisa mungkin ada di sekitar kita juga, tapi kita nggak paham nih gejalanya tahu ya, apa, dok, jangan ya, nanti bisa kelewat ya tanda-tandanya. Jadi keratokonus itu ya, kerato itu kan artinya kornea, konus itu artinya kayak semacam kon, bentuknya lancip ya. Jadi keratokonus itu adalah kelainan di permukaan lapisan kornea, sehingga bentuk dari kornea itu jadi semakin lonjong, semakin memanjang ke depan gitu. Bahkan bentuknya bisa menjadi irregular atau tidak beraturan. Ya, yang ujung-ujungnya bisa menjadi komplikasi lain sehingga penglihatan dari pasien bisa terganggu, bahkan sampai menyebabkan mungkin ya penurunan penglihatan atau kebutaan bila tidak ditangani dengan tepat gitu. Gimana sih dok kelainan keratokonus ini bisa terjadi dok? Ya, kalau keratokonus itu kan tadi kornea ya. Kornea itu yang mana sih? Kornea itu yang lapisan paling luar dari bola mata ya. Kalau lihat dari depan kita bayangin nih sambil ngaca ya. Dari depan yang warnanya hitam itu. Iya, tapi sebenarnya itu warnanya bening ya, yang hitam itu. Lapisan dari iris di dalamnya. Jadi itu ada bagian dalamnya kelihatan dari luar bagian telurnya berarti ya. dok ya. Bentuknya itu kayak setengah bola. Ya, kayak bola dibagi dua, dia bentuknya kayak setengah bola. Nah, jadi dia bentuk korneanya jadi semakin lonjong, terutama di bagian inferior biasanya. Bagian bawahnya ya, dok ya. Bagian bawahnya. Jadi awalnya biasanya keluhannya ya di bagian bawah korneanya itu, perubahannya itu. Jadi lapisan korneanya kan, kornea itu ada jaringan ikatnya juga ya. Jaringan ikatnya itu mengalami perubahan sehingga dia tumbuh terus. Ya, di mana sebenarnya perubahan dari bentuk kornea itu harusnya sudah berhenti pada saat kita sudah stop usia pertumbuhan ya. Dan kita berarti udah sampai usia pertumbuhan masih tumbuh ya dok ya. Betul, kayak misalnya usia anak-anak, usia sekolah tuh bentuk kornea itu sebenarnya masih bisa berubah-berubah ya. Makanya anak-anak kan ada yang silinder. Nah, salah satu silinder itu juga kelainan di kornea juga ya. Jadi kalau silindernya kecil atau nggak terlalu besar itu sebenarnya masih wajar. Nah, pada kondisi keratokonus ini silindernya itu bisa sangat tinggi ya, bahkan sampai nggak keukur atau tidak beraturan gitu ya. Oh gitu. Apa sih dok yang nyebabin keratokonus ini dok? Penyebabnya itu dikatakan tuh sebenarnya ada dua faktor ya. Yang pertama itu dari faktor ya dibilang ada faktor genetik ya. Berperan ya dok ya, faktor bawaan misalnya. Memang pada pasien-pasien yang memiliki kelainan penyakit bawaan yang menyerang ya itu jaringan ikatnya ya. Misalnya pada pasien-pasien dengan beberapa penyakit jaringan ikat tuh banyak sih sebenarnya ya. Ada yang berhubungan dengan autoimun juga ada. Seperti penyakit Marfan, ada Ehlers-Danlos dan lain-lain, itu bisa menyebabkan kondisi keratokonus. Atau beberapa pasien dengan riwayat kelainan atopik ya. Atopik itu apa? Atopik itu yang sering alergi. Ya, alergi tuh matanya sering gatel, alergi, atau ada juga yang berhubungan dengan rinitis, sinusitis atau asma itu. Kalau pagi-pagi suka bersin-bersin gitu kan, kucek-kucek hidung, kucek-kucek mata. Nah, itu gejala kelainan atopik pada hitam ya dok ya. Terus kalau kebiasaannya apa? Tadi kan selain dari faktor genetik, faktor kebiasaan. Faktor kebiasaan itu tadi berhubungan dengan kelainan atopik, yaitu dia sering mengucek-ngucek mata. Ya, sering banget itu. Jadi karena dia gatel, sering dikucek-kucek sehingga si matanya tuh kayak berubah strukturnya berubah. Ternyata itu mempengaruhi juga. Benar-benar karena gesekannya itu ya dok ya. Jadi jangan ngucek-ngucek mata. Itu jangan guys. Terus dok, gejala awalnya apa sih dok kalau keratokonus ini dok? Ya, gejala awalnya sih sebenarnya
ditandai dengan seperti kayak keluhan kita gangguan silinder misalnya ya, buram. Ya, buram melihat jarak jauh ya, buram melihat jarak jauh misalnya, atau kayak kalau silinder itu kadang dia glare atau silau ya kalau ngelihat cahaya tuh nggak fokus gitu. Jadi awalnya gejalanya seperti itu. Jadi sensitif sama cahaya gitu, Dok? Betul, ya itu gejala awal. Jadi kalau kita bagi tuh dia mungkin dari gejala awal tuh masih tahap ringan, ya. Tahap ringan. Itu biasanya tuh masih bisa nih pakai kacamata, nggak masalah. Kemudian bisa dia progres atau berkembang menjadi ke tahap yang selanjutnya, ya, tahap yang lebih moderate atau yang lebih severe. Itu biasanya silindernya semakin lama semakin berat, ya, semakin tinggi. Semakin tinggi silindernya biasanya di atas silinder 5 kayak gitu bisa, ya. Jadi kalau udah silindernya tinggi, dia susah untuk dikoreksi dengan kacamata. Nah, jadi dengan kacamata tuh dia nggak mempan. Bahkan ada beberapa kasus dia ukuran kacamata itu berubah-berubah. Bulan ini nanti ganti nih ada silinder. Nanti berapa bulan lagi dia berubah lagi silindernya. Nah, itu bisa kita cek ya apakah ada ke arah keratokonus atau tidak. Oh, gitu. berarti dia tuh lebih ke silindernya ya, Dok? Ya, silindernya, tapi ada minusnya juga. Biasanya pasien keratokonus karena berhubungan dengan panjang bola mata, memanjang, karena kan kornea itu lapisan permukaan yang menyebabkan untuk media refraksi ya, sehingga biasanya pasien keratokonus ini minusnya tinggi juga. Oh, minusnya tinggi juga. Berarti, Dok, kalau ada pasien nih atau misalkan kita ya buram matanya, terus dicek matanya misalkan di optik ya, Dok, ya, ternyata ada minus atau silindris, tapi lama-lama kok makin buram, berarti kita harus curiga ya, Dok, kalau kita ya ada betul. Biasanya gitu ya, sih Dok, ya? kalau minusnya tinggi atau silindernya juga tinggi gitu, baiknya sih kita langsung cek ke dokter ya, karena gitu. kan nanti kan kita akan bisa mendeteksi apakah ini gejala awal ke arah keratokonus atau tidak gitu. Kita bisa cek. Jadi kita harus sudah mulai waspada ya kalau udah ada tanda-tanda minus tinggi, silindris tinggi gitu, terus yang buram-buram. Oke. Kalau misalnya nih, Dok, kan kadang suka males, Dok, masih bisa nih pakai kacamata gitu ya, Dok, ya. Iya, jadi males nih, belum dicek lagi gitu. Terus ternyata makin buram, masih males juga gitu. Nah, kan lama-kelamaan menunda diagnosisnya ya, Dok, ya. Nah, kira-kira efeknya apa ya, Dok, kalau misalkan ditunda-tunda seperti itu, Dok? Ya, kalau pada kondisi keratokonus ini kan tadi makin memanjang ya. Jadi yang kita takutkan itu satu, dia nanti ada di kornea itu kan ada beberapa lapis ya, jadi bisa terjadi namanya robekan dari membran descemet ya, sehingga membran descemet itu kan menghambat cairan di kornea. Jadi nanti korneanya akan bengkak ya, jadi bengkak kayak cairannya tumpuk ke dalam lapisan kornea kita, sehingga ada yang namanya istilah akut hydrops. Akut hydrops itu adalah penumpukan cairan di lapisan kornea akibat robeknya descemet. Nah, kalau udah kayak gitu gimana? Jadi penglihatannya buram banget. Nah, kemudian dia biasanya ada scar atau ada terjadi jaringan parut atau luka, bekas luka ya. Bekas luka itu kalau di kornea itu sayangnya nggak bisa pulih 100%. Jadi nanti ada bekasnya. Aduh, sayang banget ya, Dok, ya. Iya, jadi nanti ada bekasnya terus-terusan. Jadi penglihatannya nggak bisa maksimal lagi. Benar-benar tekanan bola mata juga meningkat ya, Dok, ya. Nah, betul, tekanan bola mata bisa menjadi meningkat. Oh gitu, berarti berpengaruh banget ya, Dok, sama penglihatan pasiennya juga ya, Dok? Berpengaruh banget, apalagi kan ini kebanyakan biasanya pasiennya itu pasien muda ya, kebanyakan itu. Kebanyakan muda ya, Dok, ya, justru ya? Usia 20, 30, pasien muda. Tuh, sahabat sehat, ternyata paling banyak keratokonus itu di usia muda, jadi kita harus aware ya, Dok, ya? Ya benar, pasien muda kan lagi aktif-aktif, ada yang lagi kuliah, ada yang lagi kerja, jadi akan terganggu apalagi sekarang kena layar terus ya, Dok, ya? Betul gitu. Dan ini juga kadang bisa berbeda ya, nggak langsung dua mata, bisa aja satu mata juga gitu, atau satu mata aja, yang sebelahnya nggak kena juga ada gitu. Jadi mungkin males, masih sebelahnya masih kelihatan kok, ternyata yang sebelahnya diabaikan kan, ya sayang ya gitu. Jadi memang baiknya sih langsung segera dicek ya, Dok, ya. Iya. Terus, Dok, misalkan udah dicek nih, Dok, udah duduk ternyata kamu keratokonus gitu kan. Nah, terus pengobatannya apa nih, Dok? Pilihan pengobatannya, Dok? Ya sebenarnya sih kalau untuk diagnosis keratokonus itu juga sebenarnya ya nggak semudah itu ya. Ada beberapa pemeriksaan ya yang bisa kita lakukan, misalnya pemeriksaan secara keratometri ya. Kita bisa ngecek keratokonus itu biasanya keratometrinya tinggi ya, bisa di atas 50, kita udah curiga nih kayaknya keratokonus gitu. Kalau masih mild kan ya masih ringan, masih bisa dengan kacamata. Tapi kalau misalnya ada pemeriksaan lain, misalnya kita lakukan pemeriksaan topografi kornea dan memang dia ternyata udah keratokonus, ya kita harus treatment sebelum kejadian itu tadi ya, untuk yang
severe ya, misalnya yang berat, keratokonus berat, biasanya kita lakukan dengan pemasangan lensa kontak, tapi bukan lensa kontak yang lunak ya, yang sering-sering kita pakai soft lens bukan, tapi biasanya lensa kontak yang rigid atau yang keras, ya, rigid gas permeable atau RGP ya, itu untuk menghambat pertumbuhan kornea. Atau ada juga scleral lens atau lensa yang sampai ke skleranya ya. Cuman memang kalau untuk dua lensa itu dia tidak available langsung ya, jadi harus kayak dicetak gitu ya. Jadi kita butuh waktu ya dok, inden lah ya. Ya benar, jadi kayak custom untuk setiap pasien beda. Terus ya memang ini terapi lainnya ada yang surgery. Kalau yang tadi kan non invasif, kalau yang surgery misalnya kita lakukan dengan corneal close linking ya. Terus atau misalnya ditanam intrastromal ring, dan mungkin kalau yang udah tahap lebih berat lagi bisa dilakukan dengan cangkok kornea. Cangkok kornea, oke. Untuk pemeriksaannya dan pengobatannya tadi bisa nggak dok dilakukan di RSUD dok? Ada beberapa yang bisa ya, tapi mungkin kalau yang sampai cangkok kornea kita belum bisa ya di sini ya. Jadi dirujuk ya dok ya, seperti itu ya. Nah dok, sebelum cerita tadi kita duduk datang ke dokter terus didiagnosis, ada nggak nih dok langkah-langkah pencegahan yang bisa dilaksanakan lah, dicoba sama kita supaya kita nggak kena keratokonus ya dok? Ya kalau untuk pencegahan sih sebenarnya ya nggak ada ya, karena kan tadi penyebabnya emang ada yang udah dari sananya ya. Tapi kalau kita mungkin bisa menghindari dengan mencegah mengucek-ucek mata ya. Bener. Jadi kalau misalnya matanya gatel, berobat aja, nanti kita kasih obat ya. Kemudian atau misalnya rutin ngecek mata tiap setahun sekali, misalnya 1 tahun sekali itu ingat sahabat sehat, ngecek, 1 tahun sekali cek mata. Ngecek mata untuk ya bisa lah kita ya setahun sekali kita bisa lihat bukan cuma keratokonus ya, mungkin ada penyakit-penyakit lain. Jadi ketahuan yang lain juga kalau kita 1 tahun sekali ya. Jadi terdeteksi lebih cepat, ya penanganannya bisa lebih cepat dan hasilnya bisa lebih baik gitu. Benar. Nah terus dok, buat pendengar nih misalnya kalau misalkan ada yang ngerasa nih, oh kok kayaknya mirip ya gejalanya sama aku, relatable misalnya, apa nih dok yang bisa dilakukan dulu sebelum ke dokter, atau baiknya memang langsung ke dokter aja dok? Kayaknya baiknya ke dokter ya. Oh baiknya langsung aja ya. Karena dari gejala ini tuh sebenarnya butuh pemeriksaan penunjang yang cukup banyak. Jadi nggak serta-merta buram nih, silau, aduh kayaknya keratokonus nih, belum tentu ya. Iya banyak juga ya. Belum tentu, harus dicek dulu pemeriksaan yang lain gitu. Oke. Nah, coba sekarang kita lanjut deh ke pertanyaan yang dari YouTube nih. Pertanyaan pertama nih. Izin bertanya dokter, apakah keratokonus bisa bertambah parah seiring bertambahnya usia? Oh iya bagus nih pertanyaannya, karena tadi kan banyaknya di usia muda ya dok. Betul. Ya, keratokonus ini pasti bisa bertambah parah ya kalau misalnya kita biarkan ya tanpa ada treatment ya. Sering dengan bertambahnya usia pastinya perubahan bentuk atau struktur dari korneanya semakin berubah ya, nanti lama-lama akan menjadi permanen kalau kita tidak tanganin dari awal gitu. Karena tadi kan kalau kornea itu kalau udah ada rusak atau udah ada bekas luka scar ya, nanti dia akan nggak bisa hilang total gitu. Jadi kalau bisa sih ditangani dari awal sedini mungkin ya, bisa dicegah ya kondisi-kondisinya. Gitu sahabat sehat. Berarti dok, pengobatan tujuannya itu untuk mengendalikan ya dok ya, bukan untuk menyembuhkan sempurna ya dok ya. Hanya itu kenapa kita harus sangat aware ya kalau misalkan memang ternyata kita ada masalah nih matanya, langsung diperiksakan sahabat sehat. Oke, berikutnya nih dok, ada pertanyaan kedua. Dok, izin bertanya, apakah penderita keratokonus boleh melakukan lasik? Oh iya, gimana dok? Betul. Ini pertanyaannya bagus, karena kan pasien keratokonus tuh biasanya ada minus, tadi ada silinder. Nah, kalau untuk dilakukan lasik sebenarnya keratokonus itu adalah kontraindikasi untuk dilakukan lasik. Justru nggak boleh ya dok ya. Jadi kalau lasik itu kan kita tujuannya ngurangin minus ya, dengan merubah kelengkungan kornea menjadi lebih datar, lebih flat ya, yang tadinya steep menjadi lebih flat. Nah, sebelum operasi lasik akan dilakukan pemeriksaan, salah satunya adalah topografi kornea ya, yang tadi untuk pemeriksaan keratokonus. Tujuannya ya memang untuk mengetahui apakah ada keratokonus atau tidak ya. Jadi keratokonus itu nanti bentuknya irregular, jadi kalau di lasik hasilnya akan tidak baik, malah semakin irregular. Iya benar, jadi mungkin minusnya berkurang tapi glare-nya sangat atau silaunya sangat hebat ya, nanti dia tidak bisa melakukan
aktivitas normal sehari-hari gitu. gitu. Berarti Dok kalau sahabat sehat mau lasik juga bakal dicek ya, Betul, Dok ya? itu Kalau otomatis memang akan ternyata dicek. ketahuan ada keratokonus malah nggak boleh dilasik Iya, jadinya ya. jadi Oh tidak gitu boleh ya sahabat sehat. dilasik. Berarti nggak boleh dilasik ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Dokter mau tanya, keratokonus itu bisa terjadi kepada gamers yang sering di depan komputer lama nggak ya? Oh berarti gamers nih Dok. Gamers. Terus kalau untuk teknologi yang sekarang menggunakan komputer di dalam kacamata, apakah aman? Komputer Oh, udah VR ya? kayaknya Apa sih? iya kayak gitu ya. Komputer ya, kayak VR ya kayaknya. VR gitu bukan ya? Coba tanya lagi ya kalau salah ya. Ya, kalau keratokonus bisa terjadi kepada gamers, kalau terjadi kepada siapa saja sih sebenarnya bisa-bisa aja ya. Bisa-bisa. Tetapi komputer atau game yang dalam komputer itu bukan sebagai penyebab ya dari terjadinya keratokonus Bukan ya. penyebab utamanya. Bukan penyebab Dok, ya. utamanya ya. Makanya itu tadi kalau misalnya kita sambil main game terus lupa ngucek-ngucek mata ya mungkin bisa Iya ya sih, jadinya. benar-benar. Jadi Mungkin ini ya Dok kayak main game matanya kering jadi ngucek-ngucek mata. ya betul gitu, bisa. jadi Terlalu lama mungkin main ya. game matanya kering jadi bisa refleks ngucek-ngucek mata itu bisa dihindari, diistirahatin aja matanya ya setiap 20 menit. Ingat rule of 20 menit lihat komputer, 20 menit lihat jarak jauh, 20 detik lihat jarak jauh. Ya, itu untuk mencegah mata kering dan mata lelah gitu. Kemudian kalau yang tadi kayak komputer di dalam kacamata ya sebenarnya sejauh ini aman ya. VR teknologi itu malah kita gunakan bisa buat operasi ya, jadi VR-nya kita nggak ngelihat ke mikroskop tapi dari kacamatanya itu. Berarti ya. selama tidak berlebihan mah nggak apa-apa ya Betul, Dok ya. selama kita gunakan dengan porsi yang Bijak ya, sesuai Dok, ya. pas, justru malah bermanfaat ya. VR kan bisa buat yang lain juga ya, mungkin untuk kerjaan atau yang lain-lain juga bisa ya. Gitu. Benar-benar. Oke Dok, lanjut ke pertanyaan keempat. Izin dokter, apakah keratokonus bisa dioperasi? Ini tadi sudah disinggung sedikit sama dokter Marta. Mungkin lebih detailnya Iya, ya. lebih Kalau detail lagi mungkin, Dok. operasinya apa gitu. Kalau keratokonus ada beberapa tindakan yang berupa operasi ya. Misalnya salah satunya adalah tadi cross corneal cross linking ya atau CCL itu karena permukaan korneanya tadi kan nggak rata ya, atau tipis atau ada yang bergelombang. Nah, dengan corneal cross linking itu dengan alat ya, dia dilakukan penyinaran ya di korneanya. Jadi nanti lapisan permukaan korneanya akan lebih tebal ya. Kemudian akan lebih tebal sehingga dia nggak beresikonya lebih rendah terhadap tadi yang penumpukan cairannya itu ya. Kemudian itu salah satu. Yang kedua, operasi lain itu namanya intrastromal ring ya. Jadi tadi kan kalau keratokonus itu kan paling banyak di bagian inferior ya. Ya, biasanya ada satu ring, mungkin agak jarang ya, belum ada mungkin di Indonesia. Tapi kalau di Amerika sering dikerjakan, dia dipasang di dalam korneanya. Jadi kayak kita pakai kawat gigi ya, jadi biar giginya nggak maju. Nah, kalau ini biar korneanya juga nggak maju. Tapi bukan kawat mata kan Dok? Ya, bukan. seperti bercanda. Seperti transparan lah, akrilik ya bahan. Jadi dia tidak mengganggu penglihatan, justru dia mencegah progresnya dari pemanjangan dari korneanya itu. Kemudian ada operasi lain yang kalau misalnya udah berat banget, irregular, sudah sampai banyak bekas lukanya, penglihatannya terganggu ya, jalan terakhirnya adalah dilakukan cangkok kornea. Mengganti permukaan kornea dengan kornea yang donor gitu. Donor kornea ya Dok ya. Oke, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Kita lanjut nih ke pertanyaan yang kelima. Dokter izin bertanya, apakah ada penyebab pastinya Dok? Dan apakah ada bisa disembuhkan secara total? Penyebab pastinya tadi ngucek-ngucek mata ya. Tapi kalau berhubungan dengan kelainan genetik ya tidak ada biasanya ya, atau berhubungan dengan penyakit yang berhubungan dengan autoimun atau berhubungan dengan penyakit jaringan ikat itu nggak bisa kita cegah atau kita kurangin ya, kan kecuali penyakitnya kita kontrol, dikendalikan ya Dok, dikendalikan. Jadi kadang kita bersinergi juga ya dengan misalnya apakah butuh ke dokter anak, apakah ke dokter penyakit dalam dengan penyakit sistemiknya itu tadi. Terus kalau disembuhkan total nggak bisa juga ya, karena kan ini progres gitu. Jadi kita menghambat aja supaya nggak berat. Betul. Gitu. Iya, jadi begitu ya. Ternyata keratokonus ini bisa banget dicegah supaya nggak lebih parah lagi gitu.
Betul. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya dari YouTube ya, Iya, Dok ya. benar-benar. Nah, kalau dari Menarik dokter banget. gimana nih, Dok? Ada nggak nih closing statement atau yang mau disampaikan nih buat sahabat sehat supaya lebih aware lagi tentang keratokonus, Dok? Ya, pastinya untuk sahabat RSUD semua ya, kalau misalnya yang memang ada keluhan mata gitu, apalagi usianya masih usia muda, usia aktif gitu, jangan ragu untuk periksakan ke dokter mata ya, karena kita untuk masa depan penglihatan mata kita itu Benar. penting ya, jadi nggak usah takut, oh saya keratokonus belum tentu ya, ini cuma kacamata biasa, jadi rutin lah periksa mata, atau misalnya yang punya kacamata juga rutin cek mata supaya kita lebih bisa tahu kondisi mata kita gitu. Yang terbarunya seperti apa ya, Dok ya? Betul. Tadi juga saya sebelum mulai ngobrol juga sedikit Ya. sama Dokter Mareta bahwa penyakit mata ini tidak mematikan ya, Dok ya. Tidak. Nah, tapi bisa menurunkan kualitas hidup kita. Betul. Makanya jangan lupa sahabat sehat untuk secara rutin memeriksakan mata minimal 1 tahun sekali. Dan kalau misalkan ada gejala-gejala yang tadi dijelaskan oleh Dokter Mareta spesialis mata mengenai keratokonus, silakan datang langsung untuk diperiksakan. Boleh mau langsung spesifik sama Dokter Mareta? Boleh. Ya, kalau dokter di sini hari apa aja nih, Dok, praktek? Di sini hari Selasa jam 13 ya. Oke, jam Selasa, 1 Kamis, Selasa. Jumat itu jam 13 ya, Oke. jam 1 siang sampai selesai. Kalau hari Rabu itu jam 10. Jam 10. Ya. Nah, buat sahabat sehat yang mau berobat langsung, konsultasi langsung sama Dokter Mareta, silahkan. Jangan lupa juga subscribe channel RSUD Kota Bogor Daily. Terima kasih sahabat sehat. Semoga sehat selalu. Amin. Salam sehat keratokonus ya, Dok ya. Jauh dari Salam sehat keratokonus. Buat-buat aja. Yaudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.